Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Janu Mardiansyah dengan NIM 205231314 dari kelas 4D Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi investasi dari mata kuliah Ekonomi Makro. Definisi investasi menurut Frank G. Fabozzi dalam Fahmi tahun 2016, manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Dengan demikian, investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara mendapatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan. Sedangkan menurut Sukirno tahun 2008, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Secara garis besar, investasi dapat diartikan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Investasi memiliki tujuan, yaitu agar terciptanya keberlanjutan atau kontinu dalam investasi tersebut. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan atau actual profit. Dapat terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa, dapat meningkatkan kesejahteraan investor untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, dapat mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak. Investasi dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan yang dibagi menjadi dua, yaitu investasi nyata, yang dimana investasi nyata atau real investment secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. Dan yang kedua, investasi keuangan. Investasi keuangan atau financial investment melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa atau common stock dan obligasi atau bond. Yang kedua, terdapat jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua, yaitu investasi automus dan investasi include. Investasi automus disebut juga investasi otonom, adalah investasi otonom yang bebas dilakukan tanpa terpengaruh atau terdorong oleh faktor lainnya. Umumnya jenis investasi ini dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan investasi include disebut juga investasi terdorong. Investasi yang dilakukan sebagai akibat kenaikan permintaan atau dorongan pemerintah. Dengan demikian, investasi otonom dan investasi yang terdorong adalah saling mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga, jenis investasi berdasarkan bentuknya. Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi langsung, yang dimana mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan secara langsung membeli aset keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara maupun cara lainnya. Dan yang selanjutnya ada investasi tidak langsung, di mana ketika terjadi pihak yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi, namun tidak terlibat secara langsung, atau cukup dengan membeli aset keuangan dalam bentuk saham atau obligasi. Dan yang terakhir, terdapat jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Jenis investasi ini sumber pembiayaan merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada domestic investment. Domestic investment merupakan penanaman modal dalam negeri, di mana penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Yang berikutnya ada foreign investment, yaitu penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dalam investasi terdapat proses, di mana ada 5 proses tahap keputusan investasi yang berjalan terus-menerus sampai tercapainya investasi yang baik. Yang pertama ada penentuan tujuan investasi. Kedua ada penentuan kebijakan investasi. Tahap ketiga ada pemilihan strategi portofolio. Dan yang keempat ada pemilihan aset. Dan yang terakhir ada pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Dalam investasi tidak terlepas dari resiko, yang dimana resiko ini ada dua. Pertama ada resiko sistematik. Resiko sistematik adalah resiko yang tidak dapat diverifikasi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi maupun politik secara keseluruhan. Contohnya seperti resiko pasar, resiko suku bunga, resiko inflasi, dan resiko mata uang. Pada dasarnya investor tidak dapat menghindari resiko sistematik. Lain halnya dengan resiko non-sistematik, yang dimana resiko ini bukan disebabkan oleh pasar secara keseluruhan, melainkan oleh suatu perusahaan seperti kemampuan manajemen dalam memimpin perusahaan, mogok tenaga kerja di perusahaan, atau penjualan yang menurun. Resiko ini biasanya disebut juga sebagai resiko yang bisa dihindari atau resiko spesifik. Investor dapat mengurangi atau mengatasi resiko ini dengan diverifikasi portofolionya. Contoh dari kegiatan investasi yaitu kas, deposito, tanah atau bangunan, surat berharga seperti saham, reksadana, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.